adik-adik semuanya. Apa kabar? Wah, kabarnya pasti baik dan sehat ya adik-adik semuanya ya. Wah, good. Adik-adik, hari ini kita mau memulai lagi sekolah minggu online kita. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu online kita, seperti biasanya, kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Oke, yuk sekarang adik-adik semuanya lipat tangannya dan taruh di depan dada. Kakak akan berdoa untuk adik-adik semuanya. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, hari ini kami akan memulai sekolah minggu online kami. Dan saat ini juga kami mau mendengarkan firman, kami mau mendengarkan satu buah cerita. Biarlah Tuhan kiranya dari cerita ini boleh membawa sesuatu yang baik, boleh membawa dampak yang baik bagi anak-anak semuanya. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kiranya ada urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Nah, wah seneng nih Karisma ketemu lagi nih sama adik-adik semuanya ya. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau membawakan satu buah cerita. Judulnya Biar Kecil Tapi Hebat. Wah, biar kecil tapi hebat. Apa ya adik-adik? Nah, adik-adik yang ada di rumah, adik-adik bisa ambil Alkitab adik-adik ya. Dan adik-adik bisa buka di kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai dengan 2. Dibuka Alkitabnya di kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai dengan 2. Nah, ceritanya tentang apa ya? Nah, biar kecil tapi hebat. Apa ya maksudnya? Nah, oke, kakak cerita ya. Sekarang adik-adik duduk manis, duduk yang tenang, terus mendengarkan. Nah, jadi ceritanya gini adik-adik. Ada seorang anak kecil, ya. Anak kecil ini punya nama. Namanya siapa? Udah dibuka belum Alkitabnya? Siapa? Ayo namanya. Betul, Yosia. Wah. Anak kecil ini namanya Yosia. Nah, Yosia ini punya kakek. Kakeknya namanya Manasye. Manasye ya adik-adik ya. Terus Yosia punya papa nggak? Punya. Papanya namanya Amon. Wah. Terus ibunya namanya Yedida. Nah, adik-adik, Yosia ini ternyata kakeknya itu seorang raja. Raja Manasye. Ya. Nah, tapi adik-adik, kakeknya Yosia ini, si Raja Manasye itu adalah raja yang jahat, kejam. Nah, terus kalau papahnya Yosia siapa? Amon. Dia raja bukan? Ternyata papanya Yosia juga seorang raja. Raja Amon. Tapi, wah, kok selalu ada tapinya ya? Nah, tapi ternyata Raja Amon ini juga raja yang jahat. Suka semena-mena sama rakyatnya. Suka menindas. Wah. Gimana ya adik-adik? Kakeknya Raja Manasye juga jahat. Terus papanya Yosia, Raja Amon, itu juga jahat. Wah, terus gimana dengan Yosia? Nah, Yosia ini walaupun kakeknya Raja Manasye dan papanya Raja Amon adalah dua orang raja yang jahat ya, kejam, suka bertindak semena-mena. Tapi adik-adik, ternyata Yosia
itu tidak seperti papahnya dan juga tidak seperti kakeknya, si Raja Manasye. Nah, walaupun Yosia banyak melihat kepemimpinan dari kakeknya si Raja Manasye dan juga papanya si Raja Amon, tapi tidak membuat Yosia menjadi sama seperti kakeknya dan papahnya, adik-adik. Nah, jadi Yosia itu waktu masih kecil juga ya dia sering lihat cara memimpin kakeknya si Raja Manasye dan juga suka melihat cara memimpin papahnya si Raja Amon. Nah, Yosia tahu kakeknya dan papanya itu raja yang jahat, tidak disukai sama rakyat-rakyatnya, sama bangsanya. Nah, tapi ternyata si ibu Yosia, siapa tadi nama ibunya? Iya, Yedida. Nah, Yedida ini banyak mendidik Yosia dengan memberikan pengajaran yang baik, ya, tentang Taurat, firman Tuhan. Nah, banyak tuh adik-adik tuh, Yosia aja dari sejak kecil sudah belajar banyak ya tentang hidup taat kepada Tuhan. Nah, kenapa? Karena ternyata Yosia ini dipersiapkan untuk bisa menjadi raja. Nah, akhirnya papa dari Yosia, si Raja Amon itu mati adik-adik, meninggal karena dibunuh sama rakyatnya, ya, karena terlalu jahat. Nah, karena papahnya si Raja Amon ini sudah nggak ada, sudah meninggal. Nah, mau nggak mau, siapa adik-adik yang menggantikan Raja Amon? Siapa? Yosia. Adik-adik yakin yang menggantikan Raja Amon itu Yosia? Masih kecil loh ini, Yosia itu masih kecil. Yosia itu usianya masih sekitar 8 tahun. Masa bisa jadi raja? Yakin ya adik-adik ya, yang menggantikan Raja Amon, papanya Yosia yang sudah meninggal ini, si Yosia sendiri ya? Kira-kira bener gak ya? Bener kok adik-adik, bener. Begitu Raja Amon ini meninggal karena dibunuh oleh rakyatnya, nah akhirnya Yosia lah yang menggantikan ayahnya untuk menjadi raja ya. Jadi Yosia ini ternyata umur 8 tahun itu sudah menjadi raja. Wah, hebat banget ya adik-adik ya. Masih kecil tapi udah bisa jadi raja. Nah, kira-kira tugas sebagai raja itu berat gak sih adik-adik? Berat ya. Nah, karena dia harus memimpin gak cuman satu orang, tapi dia sebagai raja harus memimpin banyak orang ya. Rakyatnya kan gak satu, tapi banyak. Nah, dan bukan cuman memimpin rakyat aja adik-adik. Yosia juga harus bisa membawa rakyatnya untuk apa? Untuk hidup juga taat kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, karena hasil didikan dari ibunya ya, si ibu Yedida ini tadi, karena selalu mengajarkan hal-hal yang baik, memberikan pengajaran yang baik tentang firman Tuhan, tentang hukum Taurat, itu kenapa Yosia akhirnya bisa menggantikan Raja Amon, papahnya. Dan tidak hanya sampai di situ aja adik-adik, tapi dia bisa membawa bangsanya mengalami satu perubahan besar ya. Wah, hebat banget ya adik-adik ya. Umur 8 tapi sudah bisa membawa atau mengemban tanggung jawab yang besar. Sekarang jadi raja itu sebenarnya kan tugasnya orang dewasa bukan sih? Akan lebih gampang kalau dilakukan sama orang dewasa ya adik-adik ya. Mungkin seperti kakak jadi raja atau jadi ratu gitu ya. Lebih mudah kan adik-adik ya, lebih gampang karena menjadi raja atau ratu itu kan tidak gampang ya adik-adik ya. Nah, tapi ternyata ini Yosia bisa melakukan dengan baik.
Nah, dan juga membawa perubahan yang besar di bangsanya, ya. Bangsanya bisa jadi hidup lebih baik, terus bangsanya juga bisa hidup taat menurut firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Nah, wah, ternyata betul ya, biar kecil tapi hebat. Nah, dari sejak kecil memang Yosia ini sangat menyukai yang namanya firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah, siapa dari adik-adik semua yang mau kayak Yosia? Siapa? Pasti adik-adik semua mau ya. Memang tidak gampang adik-adik, tapi kakak yakin adik-adik semua bisa jadi seperti Yosia. Nah, adik-adik, dari cerita ini, biar kecil tapi hebat, ternyata yang kecil itu Yosia, umur 8 tahun sudah menjadi raja dan bisa membawa perubahan yang besar di bangsanya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita ini adik-adik? Banyak ya. Satu, biar kecil, ternyata Tuhan ini mau membawa Yosia kepada, iya, Tuhan punya rencana nih buat Yosia, iya kan? Rencananya apa? Oh, dia menjadi raja, ya. Akhirnya Tuhan menjadikan dia raja. Dan tidak hanya itu adik-adik, tidak hanya itu, tapi Yosia juga mau hidupnya dipakai oleh Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik bisa nggak seperti Yosia? Bisa. Caranya gimana, Kak? Nah, Kakak kasih tahu ya. Yosia dari kecil hidupnya sudah taat dengan Tuhan, dengan Allah, ya. Dia belajar semua firman Tuhan. Dia senang sekali mempelajari tentang Taurat, tentang firman Tuhan, tentang segala sesuatunya yang berhubungan dengan Allah. Nah, adik-adik juga bisa. Yuk, kakak ajak adik-adik semua untuk satu, rajin berdoa, ya. Terus yang kedua, rajin membaca Alkitab, menyukai firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak kalau firman Tuhan, kalau cerita-cerita yang ada di Alkitab kita itu sangat menarik dan bagus loh adik-adik. Pernah nggak adik-adik baca? Banyak cerita yang bagus, mengagumkan, wah pokoknya ceritanya keren. Nah, kira-kira adik-adik semua mau nggak seperti itu? Menyukai firman Tuhan, rajin berdoa, ya. Terus juga dengar-dengaran, mau dengar-dengaran juga sama mama papa. Nah, jangan suka melawan ya adik-adik ya. Nah, supaya adik-adik semua bisa seperti Yosia, hidup taat kepada Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Wah, ternyata Yosia top, biar kecil tapi dia hebat. Nah, oh ya adik-adik, kakak juga mau berpesan nih sama adik-adik semua lewat cerita Yosia. Adik-adik jangan pernah merasa diri, enggak aku masih kecil, aku bisa apa masih kecil, aku kan masih kecil, lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi jangan salah adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, masih muda, tapi adik-adik bisa loh jadi berkat buat sesama. Nah, tinggal adik-adik mau atau enggak. Harus mau dong ya. Yosia aja hidupnya dipakai sama Tuhan, ya kan? Dan Tuhan juga punya rencana buat Yosia. Ternyata Yosia menjadi raja. Oke. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang hebat-hebat, yuk kita belajar teladan dari Yosia, ya. Hidup taat, menyukai firman Tuhan, rajin berdoa dan mau dengar-dengaran. Dan jangan takut, biarpun masih kecil, masih muda, tapi nggak lemah dan tetap bisa menjadi berkat buat sesama. Oke.
Yeay. Yuk, lipat tangannya lagi di depan dada. Kita akhiri ceritanya. Terus kakak mau berdoa untuk adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan untuk cerita yang sudah kami dengar tentang Yosia. Di usianya yang 8 tahun, Yosia bisa menjadi raja. Mampu mengemban tanggung jawab yang sangat besar. Kami semua yakin Bapa bahwa anak-anak ini anak-anak Tuhan. Yang walaupun kecil, walaupun masih muda, tapi mereka juga bisa mengemban tanggung jawab yang besar. Karena kami mau semua anak-anak ini bisa menjadi berkat buat sesama. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin, yeay. Selesai deh firmannya. Nah, firmannya udah selesai. Terus kita masuk ke apa? Challenge. Oke, challenge time. Nah, challenge minggu ini apa ya? Challenge minggu ini yang pertama ada 2 ya adik-adik ya. Challenge-nya yang pertama adalah menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Memang ini agak panjang ya adik-adik ya ayatnya ya, nggak apa-apa ya. Kakak yakin adik-adik semua bisa menghafalkan dengan baik. Oke. Kakak bacain ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tadi ayat hafalannya diambil dari mana adik-adik? Betul, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, agak panjang ya adik-adik ya, nggak apa-apa. Tapi kakak yakin adik-adik semua pasti bisa. Terus challenge yang kedua adalah apa ya? Nah, challenge yang kedua, kakak meminta adik-adik untuk menyanyikan 1 buah lagu sekolah minggu yang judulnya Aku Berani Tampil Beda. Nah, pakai gaya ya adik-adik ya nyanyinya ya. Jangan lupa nanti di video terus dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke, tadi challenge-nya ada 2. Yang pertama, menghafalkan ayat hafalan dari 1 Timotius 4 ayat 12. Terus yang kedua, menyanyikan lagu sekolah minggu yang judulnya Aku Berani Tampil Beda dengan gaya ya adik-adik ya, berekspresi ya. Nah, berani tampil beda seperti Yosua sejak kecil sudah menyenangi firman Tuhan. Nah, oke adik-adik. Itu saja sekolah minggu online kita hari ini. Tadi firman Tuhan sudah, challenge-nya sudah, ayat hafalannya sudah. Jangan lupa untuk challenge-nya kakak tunggu untuk segera dikumpulkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu juga. Dan sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.